Hidayat dan Krista Oring kembali menyapa ruang dengar Anda tentunya di Florata Pagi edisi hari Selasa 17 Maret 2026. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini kami hadirkan program Mutiara Pagi Katolik, di mana sebuah program yang menghadirkan renungan sabda Tuhan untuk menuntun dan menguatkan langkah kita dalam menjalani hari yang baru. Program ini dipersembahkan oleh RRI ND bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten ND yang senantiasa setia menemani umat beriman setiap pagi dengan pesan-pesan iman yang meneguhkan. Dan pada pagi hari ini pendengar, selama 1 jam ke depan kami akan mengajak Anda untuk merenungkan sabda Tuhan dengan tema kasih lebih besar dari Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes. Nah, renungan pagi ini akan dibawakan oleh Bapak Sylvester Taji, Sarjana Agama selaku penyuluh agama Katolik dari Kementerian Agama Kabupaten ND. Semoga melalui perenungan sabda Tuhan pagi ini kita semua semakin dikuatkan dalam iman, dipenuhi kasih dan mampu menghidupi ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Dan marilah kita mempersiapkan hati juga pikiran untuk mendengarkan sabda Tuhan. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu. Mazmur 51. Selamat pagi, salve para pendengar RRI ND yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi bersama saya, Sylvester Taji, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten ND, dalam acara Mutiara Pagi Katolik. Dan tema pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang kasih lebih besar dari aturan. Sebelum kita melanjutkan acara ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ialah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di pagi yang indah ini kami datang menghadap Dikau, seraya bersyukur atas segala rahmat yang telah kami terima, terutama dalam rahmat perlindungan-Mu di malam yang kami lalui. Melalui putramu kami boleh memperoleh kesembuhan dan kehidupan. Mampukanlah kami untuk selalu melihat mereka yang lemah dan terpinggirkan oleh karena ego pribadi kemanusiawi kami. Melalui firman-Mu hari ini kami diajarkan untuk semakin memahami kasih dan kuasa-Mu melampaui batas aturan manusia. Ialah Roh Kudus, dampinglah kami dalam hari-hari hidup kami, agar kami mampu menyiapkan dan mengenangkan Paskah Tuhan dengan hati yang suci dan murni. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Penyembuhan para hari Sabat di dalam kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang di dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu, yang menggoncangkan air itu, dan barang siapa terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan ia karena tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada seorang pun menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila air mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, dan lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan.
Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dialah yang menyatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu?" Dan berkata kepadamu, "Angkatlah tilammu dan berjalanlah." Tetapi orang itu yang sembuh tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu bertanya kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia telah melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para pendengar RRI ND yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus di mana saja berada. Kasih lebih besar dari aturan. Sabda Tuhan yang barusan kita dengar pada pagi hari ini dari penginjil Yohanes mengisahkan tentang seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit dan terbaring di tepi kolam Bethesda. Ia menunggu kesembuhan, tetapi saat tak seorang pun menolongnya masuk ke dalam kolam ketika air bergoncang. Ketika Yesus datang, ia melihat penderitaan orang itu. Tampak banyak pertanyaan. Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Seketika itu juga orang itu sembuh. Di sini kuasa Allah ditunjukkan kepada manusia melalui si lumpuh itu. Namun peristiwa ini justru menimbulkan masalah. Orang-orang Yahudi menegur orang yang disembuhkan itu karena ia memikul tilamnya pada hari Sabat. Bagi orang Yahudi, aturan hari Sabat telah dilanggar. Di sini kita melihat suatu hal yang sangat penting bagi Yesus. Kasih dan keselamatan manusia lebih utama daripada aturan yang kaku. Aturan memang penting agar hidup kita tertib. Tetapi aturan tidak boleh mematikan kasih. Aturan tidak boleh membuat kita hilang dari kepekaan terhadap penderitaan sesama di sekitar kita. Seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga jatuh pada sikap yang sama. Kita begitu sibuk menilai orang dari aturan, hukum, ataupun kebiasaan-kebiasaan, sampai lupa melihat penderitaan dan kebutuhan sesama kita. Kita cepat menghakimi sesama kita, tetapi lambat mengasihi mereka. Yesus mengajarkan bahwa hukum yang lebih besar adalah kasih. Ketika kasih menjadi dasar hidup kita, maka aturan tidak lagi menjadi beban, melainkan jalan untuk menghadirkan kebaikan bagi sesama. Saudara-saudari terkasih para pendengar RRI di mana saja berada yang budiman. Pagi hari ini kita diajak untuk bertanya pada diri kita masing-masing. Entah apa agama kita. Apakah dalam hidup kita sudah menjadi yang utama? Apakah kita lebih sibuk menilai orang atau lebih membuat sikap kita saling menolong mereka? Semoga hari ini kita belajar dari sang guru kita, melihat dengan hati, bertindak dengan kasih, dan menghadirkan harapan bagi sesama di antara kita. Mari
kita terus berbenah diri agar Tuhan menjumpai kita dalam keadaan yang sehat selalu. Semoga. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah
Kalimat "jangan takut" muncul sebanyak 365 kali di dalam Alkitab, sama jumlahnya dengan hari dalam setahun. Artinya, Tuhan ingin kita menjalani setiap hari tanpa ketakutan. Dari Jalan Durian nomor 1 ND, Anda mendengarkan RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, kita masih bersama dalam program Mutiara Pagi Katolik di RRI ND, dan pada kesempatan ini juga kita akan melanjutkan permenungan Sabda Tuhan melalui sesi dialog bersama narasumber kita, Bapak Sylvester JSAG. Dan baik Bapak Sylvester, kita mulai dengan sebuah pertanyaan refleksi dari Injil yang kita dengarkan tadi. Satu hal yang menarik tadi yang sempat kita, maksud kami Pak Sylvester, sajikan melalui Sabda Tuhan adalah tentang hari Sabat nih. Nah, apa makna penyembuhan pada hari Sabat sendiri dalam konteks pelayanan Yesus nih Bapak? Ya, baik, terima kasih. Di sini dalam Injil Yohanes yang tadi dibacakan, konteks penyembuhan pada hari Sabat, di mana penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk orang Katolik itu, pertama itu dilihat dari lokasi. Lokasi itu kenapa harus di kolam dan di sana harus ada air. Karena kita tahu sendiri makna air itu adalah sumber kehidupan bagi setiap insan manusia. Perjalanan manusia, ternak, apapun sekalian yang ada di bumi ini, dan sumber dasar dari seluruhnya peristiwa itu dalam orang Katolik itu yang paling pertama itu air adalah segala-galanya. Nah, dan di sini membuat orang lebih berpikir pada penyembuhan diri itu totalitas pada kehidupan. Nah, dan Tuhan sendiri sebagai tokoh utama dari Sang Ilahi Yesus Kristus diutus ketika dia dibaptis di Sungai Yordan dan melaksanakan karyanya. Ia pun berkuasa, dan apapun yang dijumpai karena belas kasihan dari dalam diri yang dia jumpai. Artinya siapapun mereka yang dia jumpai dan tergerak hatinya, di situ ia menaruh belas kasihan. Dan tujuan yang dilakukan paling pertama, yang paling terakhir mendekat Paskah ini, karena dia mulai menyembuhkan orang sudah dengan tipikal sudah mulai berlawanan dengan aturan-aturan manusiawi. Dan hal itu yang membuat ia, yaitu Tuhan itu sendiri, tidak disukai oleh banyak orang. Salah satunya seperti kita sudah dengar tadi itu orang-orang Yahudi menyalahkan beliau sebagai Sang Tuhan Yesus itu sendiri sudah melanggar aturan, sedangkan nenek moyang kami itu tidak pernah membuat hal itu begitu melaksanakan dengan tulus dan apa yang sudah ditetapkan itu dalam aturan Tauratnya. Tetapi Tuhan coba memperlihatkan hal itu sebagai sesuatu yang baru untuk mereka, bahwa penyembuhan orang yang selama 38 tahun di kolam Bethesda tadi menantang dan memberikan mereka bahwa karya Allah begitu besar melampaui batas aturan formal manusia. Nah, dalam cerita itu menyembuhkan seseorang yang sudah sakit itu berarti yang terjadi pada hari Sabat itu memicu kontroversi yang menurut hukum Yahudi hari Sabat adalah hari istirahat total, dan tindakan Yesus melanggar aturan. Nah, versi inilah menurut manusiawi bahwa ketika aturan ditetapkan dan hal itu tetap dijalankan, tetapi bagi Tuhan hal itu melampaui batas selama kasih itu lebih berarti dan bermakna untuk orang atau siapa saja yang kita beri. Di situ Allah hadir melampaui segala sesuatu, karena dia sendiri sang waktu yang telah diberikan dan menciptakan itu. Ya, terima kasih. Oke, baik. Tadi cukup menarik ketika Pak Sylvester menyebutkan bahwa kita juga melihat bahwa karya Yesus ini menghadirkan kasih Allah yang bisa dibilang melampaui aturan-aturan yang kaku. Nah, bagaimana kisah ini sebenarnya menantang kita untuk melihat bagaimana karya Allah yang melampaui aturan formal dalam kehidupan kita sendiri, Bapak?
Baik, karya Allah melampaui hidup kita dalam kehidupan makna kita hidup sehari-hari, di mana hidup dalam pertobatan yang berkelanjutan, kita diajak untuk kembali pada pola hidup lama yang merusak diri kita dengan relasi Allah maupun sesama. Nah, di sini kesadaran manusia akan tanggung jawab pada dirinya sendiri itu selalu ada dan harus. Kesembuhan atau berkat yang diterima bukan hanya untuk dinikmati. Jadi, saya sudah menerima segala sesuatu yang dikaruniakan oleh Allah dengan pekerjaan dan segala sesuatu yang saya buat, dan itu mendatangkan rezeki dan atau rahmat yang begitu. Tetapi jangan lupa, Allah adalah tumpuan hidup kita yang selalu membawa kita akan kebaikan dan apa yang kita terima hal itu. Dan di sini makna untuk peringatan kehidupan kita mengingatkan kita sekali-sekali bahwa ketika kita jatuh sakit atau kita berkekurangan dalam hidup ini, tidak bisa mengandalkan Allah dan selalu mengandalkan Dia, karena sang punya waktu, sang punya hidup hanya dari Dia sendiri. Jadi kalau seandainya kita sudah melupakan Allah kita dengan sesama kita dengan sholat 5 waktu, kalau di Katolik merayakan perayaan Ekaristi, dan itu bukti bahwa manusia melaksanakan ibadahnya dan membaktikan dirinya bahwa ada sesuatu yang paling besar di sana, sesuatu yang paling tinggi dan paling mulia, karena jalan terakhir satu-satu yang diperoleh manusia palingan kubur kecil atau sesuatu yang tidak pernah bermakna yang dia pergi bawa pulang ke sana. Nah, dan itulah yang menjadi harapan manusia, bahwa ketika dia berakhir dalam karirnya di bumi, sebesar apapun yang ia laksanakan di bumi, sehebat apapun yang dilaksanakan, tidak pernah membawanya pergi ke sana. Yang di sana menjadi sesuatu yang menjadi evaluasi untuk kita, apakah Anda telah berbuat baik selama Anda berada di bumi. Itu di situ, Pak. Jadi kalau seandainya kita selalu membawa diri kita, saya lebih ini, saya lebih itu, tidak pernah bermakna, karena menurut Allah sendiri yang lebih besar adalah kasih, karena kasih sejati, apapun yang kamu jumpai, sekarang lagi heboh dengan toleransi dan sebagainya, apalagi di musim-musim kali ini sesama kita yang Muslim lagi berpuasa dan berpantang semuanya, dan Katolik lagi berpuasa juga dan berpantang, saudara kita yang nyepi juga mendekat merayakan. Hal-hal itulah yang menjadi bukti bahwa manusia saling menghargai. Karena ketika satu dengan yang lain menghargai, di situ Allah hadir dalam kebijaksanaannya, kasih ditunjukkan di sana. Kalau seandainya sesama saudara kita melaksanakan ibadah lalu kita yang lain menganggap itu tidak penting, itu menurut kita. Tetapi menghargai mereka itulah yang lebih menjadi penting. Karena Tuhan hadir dalam diri sesama kita. Dia tidak turun langsung dari sana dan tidak. Ya, begitu. Oke. Baik Bapak, tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa hal yang tertinggi adalah kasih ini. Nah, jika kita melihat situasi kehidupan kita sekarang dalam keluarga, lingkungan maupun di kehidupan bermasyarakat nih, bagaimana kita bisa menghidupi pesan Injil hari ini Bapak, yakni menempatkan kasih, kepedulian dan belas kasih kepada sesama sebagai hal yang utama dalam tindakan kita setiap hari Bapak. Ya, baik. Saya ingin mengajak kita kepada hal-hal yang tadi kita sudah dengar. Kita tidak boleh hidup seperti orang Yahudi lah. Artinya kita fokus pada pelanggaran dan melihat kesalahan orang. Jadi jangan pernah meremehkan saudara kita dengan hal-hal yang sudah berlaku sesuai dengan aturan dan undang-undang. Tetapi kita mencoba melihat bahwa apapun aturan atau hukum itu tidak boleh terlalu kaku untuk manusia membebaskan dirinya. Di sini kita hanya diminta untuk melihat sesama kita sejauh mana ia melaksanakan dan membebaskannya. Kadang kita lebih seperti orang Yahudi tadi, lebih fokus pada aturan-aturan. Misalnya saya ambil contoh, kalau seandainya dalam sebuah lembaga, ketika keluarganya salah satu keluarga kita meninggal atau kejadian yang sangat luar biasa yang justru membutuhkan kehadiran kita di sana karena sebuah aturan kantor atau lembaga,
kita dituntut untuk membereskan ini itu dulu, lebih dulu baru kita hadir di sana, kan sayang. Artinya aturan boleh ada, tetap ada untuk menjalankan manusia, tetapi kasih keselamatan itu lebih bermakna. Yang berikut ya, panggilan dari pengikut sebagai orang pengikut Kristus yaitu untuk melihat hari Sabat sebagai sebuah ibadah. Ya, melihat hari Sabat sebagai sebuah ibadah, ya, di mana kita lebih memfokuskan diri kita, menghadirkan diri kita dalam rumah ibadat, dalam kegiatan-kegiatan atau perbuatan-perbuatan baik. Ya, saya ambil contoh, jangan sampai saya adalah orang Katolik tetapi tingkah laku dan kehidupan harian saya menunjukkan saya tidak beriman apa-apa. Ya. Nah, di sini hal yang ditekankan oleh Tuhan bahwa kita selalu hidup sesuai dengan apa yang telah ditunjukkan dalam aturan-aturan agama kita masing-masing. Ya, dengan yang Muslim punya aturan masing-masing, yang dengan pokoknya segala sesuatu yang beriman bahwa di sini kita diajak untuk bagaimana menyelamatkan sesama kita pada hari Sabat. Lalu yang paling terakhir adalah kisah dari penyembuhan pada hari Sabat itu, yang menunjukkan bahwa Yesus adalah sumber kehidupan melampaui batas hukum dan manusia, yang menghadirkan kasih Allah yang menyelamatkan. Jadi toleransi kehidupan seharian kita dalam rumah tangga, di mana saja kita berada, selalu membawa kasih dan berkat. Disitulah yang dimampukan oleh Tuhan, bahwa kita diberikan akal untuk berpikir, ya, napas kehidupan untuk menjalankan segala sesuatu. Jadi kalau tidak ada artinya kalau seandainya kita berbuat segala sesuatu yang tidak benar, tetapi menganggap diri kita lebih benar dari dunia ini. Ya, jadi tidak ada lebih benarnya kalau seandainya tingkah laku hidup moralitas agama kita tunjukkan pada sesama kita. Mari terus berbenah diri, karena kasih pada sesama itulah yang dievaluasi atau diminta oleh Tuhan yang paling terakhir. Ya, karena sesudah kehidupan di bumi kita akan menuju pada kehidupan akhir. Di sana kita akan diberi evaluasi dan ditanya sejauh mana perbuatan saya di bumi. Mari kita saling mengasihi antara satu dengan yang lain, tanpa melihat siapa di depan mata kita, tanpa melihat siapa tetangga saya, dia agama apa, dia berkehidupan seperti apa, tetapi berkacalah diri kita masing-masing, sejauh mana kasih saya berikan kepada sesama saya. Baik Bapak, mungkin satu pertanyaan terakhir lagi nih, Ya. mohon izin. Nah, tadi kita sempat mendengar bahwa setelah orang itu disembuhkan, Yesus berkata kepadanya, lihatlah engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu yang jangan terjadi yang lebih buruk. Nah, apa makna pesan Yesus ini bagi kehidupan kita saat ini, dan bagaimana sebenarnya kita memahami bahwa kesembuhan yang diberikan Tuhan juga mengandung panggilan untuk bertobat dan memperbarui hidup kita, Bapak? Ya, baik. Sebagai pemulihan bagi orang yang sudah disembuhkan tadi, artinya kasih Allah sudah nyata dalam dirinya. Ya, sudah lumpuh selama 38 tahun, dan Tuhan menyembuhkan apa yang ya dalam kehidupan kita setiap hari ketika kita mengalami permasalahan, penyakit dan semuanya. Kita meminta kepada Allah kita untuk menyembuhkan kita. Jangan terlena ketika Tuhan sudah menyembuhkan. Kadang manusia sombong akan hidup ini. Ketika Tuhan sudah memberikan dia kesehatan dan kesembuhan, bahkan harta berlimpah, dan sudah melupakan Tuhan yang kemarin ia meminta. Ya, disinilah kesombongan manusia. Maka setiap kita jatuh dalam dosa, ya kenapa? Faktor kesombongan. Kita melupakan Tuhan yang sudah kita imani. Ya. Di sini hanya menggarisbawahi kepada kita manusia bahwa jangan pernah melupakan Tuhan yang telah menganugerahkan hidup. Salah satu adalah napas atau udara ini. Tidak pernah sesuatu yang kita peroleh atau kita diminta oleh Tuhan kita sendiri, bahwa engkau harus bernapas. Ya. Saya sering terus-menerus memberikan motivasi kepada sesama saya atau siapa saja yang saya beri penyuluhan, bahwa kamu bayangkan ketika kamu bekerja dalam sebuah instansi dengan gaji 10-an juta misalnya, ya ada dapat hadiah hari-hari ini, ada THR dan semuanya ya.
Tetapi kamu tidak pernah berpikir ketika kamu satu kali bernapas, Tuhan meminta 1000 atau 2000 saja dalam satu kali bernapas. Ya, saya sudah umur 43 tahun, berapa kali bernapas dalam 1 jam? Ya, kamu kali saja kan itu. Tetapi kedatangan kita ke masjid, kedatangan kita ke gereja, kedatangan kita di pura atau di mana saja tempat ibadah kita, Tuhan hanya menuntut kepada kita berterima kasih kepadanya bahwa mengingat dia. Ya, kita diingatkan oleh orang yang tadi sakit, itu seperti itu juga. Artinya jangan pernah melupakan apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Apapun rezeki yang diberikan, penyakit yang telah disembuhkan, dan segala sesuatu yang kau minta kepadanya sudah diberikan kepada engkau. Jangan lupa dia. Dan dia tidak pernah menuntut bahwa engkau harus beri dia berapa. Tidak. Hanya aturan hari-hari inilah kita diberi untuk perpuluhan, untuk sedekah dan semuanya. Ini Tuhan tuntut kasih kita supaya kita membantu orang lain sesama kita. Nah, di sini menjadi jelas bahwa kita selalu mengandalkan Allah dalam hidup. Ya. Jadi penyakit yang sudah disembuhkan, kita bersedekah kepada sesama. Itu adalah bukti kasih kita kepada dia yang telah memberikan kita. Jangan sampai kita sudah disembuhkan lalu bersedekah juga kita susah. Ya, atau ada teman-teman kita yang datang meminta sesuatu pun kita tidak bisa beri. Karena kita semua memperoleh. Tuhan marah nanti. Karena akan datang hal yang lebih besar ketika setelah ini. Ketika engkau tidak mau bertobat. Ya. Jadi penyembuhan dalam hidup ini 3 hal saja. Pertama, lupakan dia yang menciptakan kita. Yang kedua, lupakan segala sesuatu yang telah mendatangkan kita sampai saya seperti ini. Berasal dari mana? Keluarga saya di mana? Kadang manusia ego. Ketika dia sudah di kota, lupa kemarin kampungnya di mana, para leluhurnya di mana. Dan yang terakhir, siapa kita sebenarnya? Bagaimana hidup kita? Jadi ketika penyakit atau segala sesuatu yang dialami oleh kita, kita bertanya pada diri kita. Sejauh mana saya beriman pada Tuhan? Di mana berasalnya saya? Apa yang saya telah lupa pada sesama saya, para khususnya bapak dan mama, para leluhur. Kadang kita ego ini mulai gengsi. Karena kampung belum bisa jalan kaki, motor tidak sampai, ya kita sudah gengsi di sana. Bakar lilin pun tidak. Ya, kalau orang Katolik begitu. Dan yang paling terakhir, kehidupan komunitas kita. Jangan sampai di tetangga kita yang paling dekat juga kita setengah mati. Nah, ini menjadi persoalan dasar. Maka Tuhan akan berkata kepada kita seperti yang dia sabdakan tadi. Akan datang hal yang lebih besar ketika 38 tahun hari ini yang kau mengalami itu. Ya. Jangan sampai jiwamu hari ini, badanmu, fisikmu sudah diselamatkan, tetapi besok lusa ragamu juga akan mati dan di api bernyala-nyala. Atau neraka yang berkepanjang ketika kehidupan selesai. Nah, itu yang Tuhan tidak mau. Bahwa benar-benar menjalankan hati yang murni supaya segala sesuatu yang kau laksanakan itu sesuai dengan hati dan kasih terhadap sesama. Oke, nah baik. Bapak Sylvester, terima kasih atas penjelasan dan refleksinya. Tapi sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita di program Mutiara Pagi Katolik pada pagi hari ini, mari sejenak kita kembali menenangkan hati dengan mendengarkan sebuah lagu rohani dulu Bapak. Dan setelah lagu nanti kita akan kembali bersama Bapak Sylvester untuk membimbing kita semua, terutama pendengar kami umat Katolik dalam doa penutup sekaligus menutup perjumpaan rohani kita di pagi ini. Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Tahukah Anda, kata pujian dan sukacita dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 550 kali di dalam Alkitab. Engkau harapanku, Tuhan, ku percaya janji-Mu. Saat ku
beri kekuatan dan beri penghiburan saat tak seorang pun dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku saat ku tak mengerti dalam hidup ini. Namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, terutama pendengar kami umat Katolik. Sebelum kita menutup kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi Katolik RRI ND hari ini, mari kita bersiap menyatukan hati dan pikiran dalam doa penutup yang akan dibimbing oleh Bapak Sylvester Taji. Kepada Bapak kami, silakan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, ajarlah kami untuk tidak hanya hidup menurut aturan, tetapi terutama hidup dalam kasih. Bukalah mata hati kami agar peka terhadap penderitaan sesama, sehingga melalui hidup kami, kasih-Mu semakin nyata di dunia ini. Berkatilah para pemimpin-pemimpin gereja kami, berkatilah para umat-Mu yang bersiara di bumi ini. Semoga kasih-Mu semakin nyata untuk tetap mendampingi dan menaungi hidup kami. Sertailah kami selalu ya Bapa, karena Engkaulah satu-satunya sumber kehidupan sejati kami. Semua doa dan permohonan kami sampaikan kepadamu lewat perantaran Yesus Kristus yang bersama dengan Roh Kudus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat menjalankan puasa bagi saudara-saudara yang muslimin dan musliman, dan selamat beraktivitas. Saya Sylvester Taji bersama dengan rekan-rekan yang bertugas dari RRI ND mengucapkan selamat beraktivitas. Semoga kasih Tuhan menyertai kita. Salve. Terima kasih. Nah, pendengar, demikian perbincangan kita pagi ini bersama Bapak Sylvester Taji. Semoga refleksi dan pertanyaan-pertanyaan yang kita bahas dapat menjadi renungan yang meneguhkan iman kita, serta mengingatkan kita untuk selalu hidup dalam kasih Allah yang melampaui aturan dan batasan duniawi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.